Hari ini kita mau berbicara tentang when God doesn't make sense, saudara, ketika Allah itu sulit dipahami, ya, sulit untuk dimengerti kadang, ya, dan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai why God, ya, mengapa Tuhan. Saya pikir ini pertanyaan kita semuanya, amin Bapak Ibu, ya. Kita seringkali bertanya mengapa Tuhan, ya, mengapa Tuhan. Nanti jam 10 saya akan ngomong soal when God, kapan Tuhan. Saudara, dua ini adalah pertanyaan yang seringkali kita tanyakan kepada Tuhan, mungkin dalam doa-doa kita, dalam pergumulan kita. Ya, mengapa Tuhan? Ya, mengapa ini terjadi? Mengapa ini harus begini? Mengapa ini harus begitu? Ya, saudara ya. Nah, saudara, Yohanes pasal ke-11 ini memberikan sebuah jawaban untuk kita. Ada sebuah cerita yang dialami oleh ketiga saudara ini, ya, yang dekat dengan Yesus, saudara. Ya, mereka ada di sebuah tempat di kampung mereka namanya Betani atau Betania di luar Yerusalem. Ya, Betania itu artinya rumah si miskin. Ya, kenapa? Karena memang mereka bertiga ini orang miskin, saudara. Yang tinggal di Betania itu adalah rata-rata adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang marginal. Ya, mereka kampungnya disebut sebagai kampung miskin, Betania. Ya, saudara ya. Cuma waktu sekarang nama ini jadi rumah sakit, nama ini jadi macam-macam. Ya, saudara, yang megah-megah, yang mewah-mewah itu. Tapi hari itu, ya, Betani itu artinya rumah si miskin. Yesus datang ke kampung ini, saudara. Ya, dia menggenapi firman-Nya. Ya, sebelum dia masuk ke Yerusalem, dia mampir dulu ke Betania. Lalu kemudian dari sanalah dia masuk ke Yerusalem untuk kemudian menuntaskan tugasnya. Ya, mati di atas kayu salib, saudara. Ayat pertama, mari kita perhatikan cerita ini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, ya saudara, dikasih SMS nih, dikasih WA saudara ya. Lewat perantara mungkin saudara dikatakan, Tuhan ini loh Lazarus yang kau kasih sakit. Kenapa? Karena tiga bersaudara ini dekat sekali dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sayang sekali sama mereka. Ya, saudara, hati Tuhan itu ada pada orang-orang yang termarginalkan. Ada orang-orang yang disepelekan, ya, dibully mungkin, ya, atau dipinggirkan, dirampas haknya mungkin. Saudara, hati Tuhan itu ada atas orang-orang semacam itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus memperlakukan setiap orang dengan benar. Amin, saudara. Ya, dengan justly, dengan adil kata firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita merampas hak orang miskin, itu hak orang yang termarginalkan, itu adalah peringatan firman Tuhan. Ya, dari dulu, ya, ini adalah sesuatu yang terjadi sejak zaman Yesus. Banyak sekali hak orang yang seharusnya menjadi hak orang kemudian dirampok saudara oleh sistem peradilan pada zaman itu, ya, oleh kekuasaan pada zaman itu, sehingga kemudian banyak orang yang akhirnya terperosok ke dalam kehidupan yang menyedihkan. Karena apa? Karena mereka diperlakukan dengan tidak adil. Saya pikir hal itu pun terjadi masih sampai hari ini, betul? Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita betul-betul hidup di dalam keadilan, saudara. Saya tidak tahu apakah di sini ada hakim, saya tidak tahu, ya kan? Kalau ada ya puji Tuhan, saudara. Ya, judge bow ada, saudara, ya kan? Nah, saudara, seorang hakim, ya, yang menghakimi dengan adil. Seorang hakim harus menghakimi dengan adil, ya. Aparat pejabat pemerintah harus menghakimi dengan adil. Kenapa? Sudah hari itu pejabat pemerintah, hakim dan semuanya mereka disuap. Ya, mereka menerima uang suap dan mereka bisa membolak-balik kebenaran. Ya, dan saya pikir hal itu masih ada sampai hari ini. Tapi ingatlah ini saudara, ya, prinsip itu bisa saja terjadi, tabur tuai. Ya, nah, ketika dikirim WA itu, Tuhan ngomong apa saudara? Kata Yesus apa? Ayat yang keempat itu, penyakit ini apa? Tidak akan membawa kematian. Tenang aja, penyakit ini tidak akan bawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin saudara. Ya, Yesus kemudian memang mengasihi Maria dan Marta dan kakaknya dan Lazarus itu. Ya saudara, Maria, Marta dan Lazarus.
Tuhan sangat mengasihi mereka. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini aneh nih. Lihat, perhatikan ceritanya ya. Cerita ini, story ini punya message, punya pesan untuk setiap kita. Kita harus perhatikan kalau baca Alkitab, pesannya harus diperhatikan, bacanya pelan-pelan saudara. Karena ada sebuah message di sana, sebuah pesan di sana. Ketika setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ayat yang ke-6, iya apa saudara? Apa dikatakan iya apa? Sengaja apa? Tinggal 2 hari. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Sengaja itu berarti disengaja berarti, betul ya? Ada kehendak yang disengaja, disadari. Sebuah tindakan yang disadari. Sebuah keputusan yang disadari. Dia sengaja tinggal 2 hari. Loh katanya sayang. Katanya sayang. Kok setelah dengar Lazarus sakit, kok malah tinggal 2 hari? Logikanya nih, logika kita manusia. Kalau betul-betul sayang, begitu dengar Lazarus sakit, apa yang harus dilakukan oleh Yesus saudara? Apa? Cepat-cepat kan? Iya dong. Kalau anak bapak ibu kuliah di luar kota contohnya, lalu mungkin dikabari, ya anaknya sakit masuk rumah sakit. Contoh ini aja ya, contoh saja ya. Apa? Bapak ibu mau tinggal 2 hari lagi? Oh tenang aja, nama Allah akan dipermuliakan. Begitu saudara, ya kan? Anak saudara akan kepahitan 7 turunan saudara nanti kan. Saya percaya sebagai orang normal saudara akan langsung pergi ya. Sebagai orang tua yang normal saudara akan secepat mungkin. Ya mau naik apapun saudara akan pilih transportasi yang paling cepat untuk langsung pergi menemui anak saudara. Betul ya saudara ya? Itu normalnya. Nah ini Yesus itu saya nggak ngomong abnormal tapi irrelevant kadangkala. Ya, Yesus itu kadangkala irrelevant, ya tidak relevan, aneh, saudara. Ya, Yesus itu pemikirannya, tindakannya itu sungsang, ya sungsang bagi dunia. Apa itu sungsang? Kalau anak sungsang itu apa, saudara? Seharusnya kepalanya sudah masuk jalan lahir, tapi kalau sungsang apa? Kepalanya belum masuk jalan lahir, betul ya? Pemikiran Yesus begitu sungsang pada waktu itu bagi zaman itu. Ini aneh orang. Makanya banyak orang menolak Yesus, enggak cuma sekarang. Zaman itu orang sudah banyak menolak Yesus karena enggak bisa dimengerti. Yesus kadang-kala irrelevant, enggak masuk akal. When God doesn't make sense. Saudara kadang-kala Tuhan Yesus dalam hidup saudara enggak masuk akal. Cara dia bekerja, cara mungkin Tuhan melatih saudara, memperlakukan saudara, menguji saudara, cara-caranya mungkin kadang tidak relevan, irrelevant, kadang tidak bisa masuk akal, tidak bisa dicerna. Seharusnya kalau A itu kan B. Kita kadang-kala mikirnya itu hukum sebab akibat, toh? Ya kan? Kalau A itu pasti hasilnya apa? B. Kan begitu pikiran kita saudara ya. Kalau 1 ditambah 2 pasti hasilnya berapa? 3, enggak ada jawaban lain. Ya kan? Mungkin sudah berpikir kalau aku berdoa, ya kan, kalau aku hidup benar sama dengan pasti diberkati. Itu pikiran kita, betul ya? Ya, tapi kadang-kala enggak seperti itu pikiran Tuhan. Matematika kita bukan matematika Tuhan, saudara. Ya, aku hidup benar, aku banyak berdoa. 1 tambah 2, loh hasilnya kok 7? Loh, saudara, ya kan? 5, buat kita 5 ditambah 2, hasilnya berapa, saudara? 7. Tapi matematika Tuhan, keirrelevanan Yesus tidak seperti itu. Ya kan? 5 tambah 2 yang seharusnya 7. Ternyata buat Yesus jadinya apa? Sisa 12 bakul saudara. 5.000 laki-laki kenyang. Itu baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anaknya. Halo? Betul ya? Ya. Saudara pemikiran Yesus sungsang pada zaman itu. Seharusnya kalau sayang kan langsung aja, ayo langsung pergi ke Betani. Masuk kampung si miskin itu. Ya kan, langsung doakan Lazarus sembuh. Nama Tuhan toh tetap akan dipermuliakan. Betul enggak saudara? Itu kan maunya. Maunya Marta, maunya Maria. Apa tujuannya kirim WA kalau enggak itu maunya? Tapi Yesus ngomong apa? Tenang saja, nama Allah akan dipermuliakan lewat penyakit itu. Tidak akan bawa kematian. Dia tinggal lagi 2 hari lamanya. Apa yang terjadi kemudian? Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Loh ini nemen saudara. Ya, sudah tinggal 2 hari lalu muter. Ya, muter tidak masuk ke Betania tapi muter ke bawah ke selatan dulu. Oke, masuk dulu. Ya, jalan-jalan dulu saudara. Ya kan? Oke, kita ke Yudea dulu ya. Kita lihat apa yang ada di sana. Apalagi yang terjadi kemudian saudara. Murid-murid itu bertanya kepadanya, Rabi,
Baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena tidak ada terang di dalam dirinya. Kemudian demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, tidur artinya mati saudara. Ya kan? Ini maknanya pada waktu itu artinya mati. Tapi aku membangkitkan dia dari matinya, maksudnya seperti itu. Loh tadi ngomong apa? Lazarus tidak akan mati. Tapi sekarang dia ngomong apa? Lazarus mati. Kok tidak bisa dipegang omongannya? Ayo. Katanya Tuhan, mana buktinya? Mana janji firman-Mu? Tidak bisa dipegang omonganmu. Waduh saudara, ayo kon. Ya, berani ngomong seperti itu sama Tuhan Yesus saudara. Ini firman-Nya loh ngomong begini loh. Ya kan? Betul kan Bapak Ibu ya? Barusan ngomong Lazarus tidak akan mati. Penyakit itu tidak akan bawa kematian. Sudah tinggal 2 hari lalu pergi ke tempat lain. Gak langsung ke Betania. Betania di sana dia pergi ke tempat lain, ke kota lain saudara. Dan dia ngomong apa? Lazarus saudara kita tuh mati. Nanti aku mau bangunkan dia dari matinya. Loh saudara, kalau saudara punya pemimpin seperti model begini, saudara bagaimana sikapnya kira? Ini ujian tertinggi loh saudara. Kalau ke CGL, contoh saja ya kalau kita bawa dalam konteks sekarang. Kalau CGL saudara atau coach saudara modelnya kayak Tuhan Yesus begini. Ya kan? Masih mau ngikut saudara? Masih mau? Ayo kan? Ya kan? Ini omongannya gak sulit pegang. Ya kan? Ini ngalor ngidul gak karuan. Ya kan saudara? Berat ini saudara. Betul ya saudara ya? Berat ini. Makanya saudara. Ya kan? Yesus itu begitu sungsang pada zaman itu. Saya tidak ngomong bahwa kita harus mencontoh ini mentah-mentah, tidak. Ada maksudnya, nanti maksudnya di belakang, tunggu dulu. Tuhan itu tidak pernah main-main dengan hidup manusia kok. Dia tidak sedang mempermainkan Lazarus. Ada maksud, ada tujuannya, ada sesuatu yang dia mau ajarkan. Tuhan Yesus tidak mempermainkan Marta Maria, dia tidak sedang mempermainkan hidup mereka. Ada sesuatu yang dia mau ajarkan sebetulnya. Ya apa? Nanti sebentar. Ya, dengan demikian nanti kita akan lihat, oh ternyata Tuhan Yesus itu bukannya tidak masuk akal, tapi ada sesuatu yang dia mau ajarkan kepada ketiga saudara ini, saudara. Ya, lalu ayo lanjut yuk, ayat berapa? 12 ya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus tertidur dalam arti apa saudara? Mati loh kan, mati maksudnya. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah ya kan, salah paham saudara. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah Ayo saudara, ya kan? Contoh ini contoh aja ya. Ya, Pak Ferry tolong Pak Ferry, ya kan, anjing saya Pak sakit ini Pak, ya kan, sakit parah, tolong Pak didoakan Pak, tolong kesini sekarang Pak ya, tolong. Ya kan saudara, lalu ngomong apa Pak Ferry? Tenang saja Bu, tidak akan mati, ya kan? Ya Bu, saya akan datang ya, nanti ya, 2 hari lagi ya, saya masih sibuk. Pak, tapi Pak ini Pak, ya kan, ini golden retriever loh Pak, ya kan 20 juta loh Pak per ekor Pak, tenang. Ya kan, ya karena gak punya anjing saudara, ya kan ngomongnya tenang kan gitu kan. Ya 2 hari lagi, ya saya datang, saya masih sibuk nih, wah macam-macam saudara. Ya 2 hari lagi saudara, anjing kesayangan saudara ternyata mati betulan. Ya kan, terus beliaunya datang, kira-kira bagaimana saudara? Ayo, ya kan, kira-kira bagaimana saudara? Nah, ya kan, drama terjadi, betul saudara? Ya kan, drama terjadi. Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu loh saudara. Ayo kon. Ya. Tambah ngomong begitu Yesus. Sudah mati. Tapi syukur aku gak ada pada waktu itu. Coba saudara ya. Aduh. Kalau ada pendeta seperti ini. Wah, ya saudara akan lempari dia dengan batu, dengan roti, dengan macam-macam saudara, betul? Syukur aku gak ada pada waktu itu. Waduh. Saudara. Wah ini ya. Saudara akan kecewa berat. Betul ya? Maria Marta juga kecewa berat. Mereka kecewa berat. Ya, sedekat-dekatnya mereka dengan Yesus, mereka tetap bisa kecewa, mereka tetap manusia biasa.
Mereka tetap mengharapkan mujizat dari Yesus. Mereka tetap mengharapkan jawaban untuk permasalahan mereka dari Yesus. Tapi hari itu mereka mendapati bahwa mereka ada dalam kondisi kecewa berat. Seolah-olah Yesus ini bermain-main dengan masalah mereka. Ini masalah serius loh. Tapi rupanya kenapa kok Tuhan Yesus seolah-olah itu bermain, mempermainkan mereka. Lihat saudara, kalau dari statementnya ini loh, kan jelas-jelas seperti itu ya. Lazarus sudah mati, tapi syukur aku nggak hadir pada waktu itu. Ya, sebab lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, tujuannya yang pertama, supaya dapat belajar percaya, sekarang mari kita pergi kepadanya. Sudah nunggu, berarti Yesus nunggu mati sih loh, saudara. Loh, ya kan, tak tunggu mati. Ya, baru kemudian Yesus dah datang. Saya tiba-tiba kok ingat iklannya yang di belakangnya bak-bak truk itu saudara ya. Pernah baca itu kalau saudara melintasi jalan di mana-mana ada bak truk, tulisannya apa saudara? Kutunggu jandamu, kan kira-kira begitu saudara. Iya kan? Nah, lihat tuh Bapak Ibu. Nah, untung aku gak hadir pada waktu itu. Waduh, betapa kecewanya Maria dan Marta. Mengapa Yesus seperti ini? Supaya mereka harus belajar percaya loh. Belajar percaya bagaimana wong faktanya begini. Percaya bagaimana? Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepadanya, kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama. Ini sindiran. Bapak Ibu ya, kalau kita baca hanya teksnya saja gini kita nggak ngerti ini kelihatannya apa kok nggak masuk akal. Ini yang nyindir Yesus bahkan muridnya sendiri si Thomas itu loh. Si Thomas Didimus ini juga dia bahkan murid Yesus sendiri tidak mengerti tindak lanjut Yesus. Nggak paham maksudnya apa sih Yesus ini. Betul orang minta tolong loh. Ya kan? Orang jelas-jelas minta tolong. Dan bisa. Ada waktu. Tidak sedang ada. Bisa. Tapi kok sengaja. Thomas pun kecewa kepada Yesus sebetulnya. Jangan heran. Jangan heran nanti. Siapa yang menyangkal Yesus dan berkata. Sebelum aku cocokkan itu. Tanganku ke lubang. Tangannya dan lambungnya, aku tidak akan percaya sekali. Sekali-sekali aku tidak akan percaya. Siapa yang ngomong Bapak Ibu? Thomas kan? Didimus ini kan? Kenapa dia nantinya bisa ngomong seperti itu? Karena dia pernah kecewa sama Yesus. Dan dalam kekecewaan dan ketidakmengertiannya ini, Thomas ngomong seperti ini. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini sindiran. Ya sindiran saat itu. Kalau kita mungkin saat ini, ya kan, itu kira-kira seperti apa? Ya wis mati-mati dewe Pak. Nah, kira-kira begitu loh saudara, kalau saya boleh pakai bahasa lebih gaul ya, yang kita bisa mengerti ya. Kenapa saudara? Karena Thomas juga enggak ngerti maksudnya apa ini. Lalu dia menyindir Yesus, wis mati aku segala sudah mati, kita mau mati aja sama Lazarus sudah. Ya, seperti Lazarus gak usah ditolong-tolong gak apa-apa. Kecewa sama Tuhan Yesus. Ada yang kecewa sama Tuhan Yesus hari ini Bapak Ibu? Apakah kita ada yang kecewa? Hari ini sedang dalam kondisi kecewa? Karena mungkin masalah keuangan kita, atau mungkin masalah keluarga kita, atau mungkin kita sedang kecewa karena doa kita belum dijawab. Apakah kita sedang kecewa akan apa yang sedang kita alami selama kita mengalami masa pandemi? Apakah kita sedang ada kecewa dengan siapa? Mungkin anak kita, mungkin dengan keluarga kita, menantu kita mungkin, atau mertua kita. Ada yang kecewa hari ini? Saudara, kekecewaan itu adalah isu hati yang pasti akan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Ada yang kecewa dengan saudaranya, saudara diperlakukan tidak adil. Betania tadi, Anda sedang diperlakukan tidak adil. Anda mungkin sedang diperlakukan tidak adil dengan saudara-saudara Anda. Seharusnya Anda dapat aset sekian, seharusnya Anda dapat warisan sekian mungkin, tapi seolah-olah hal itu dipersulit mungkin, tidak dikasihkan ke Anda, atau mungkin diambil oleh saudara-saudaramu dan kau tidak dapat apa-apa. Ada yang mungkin kecewa seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kekecewaan dalam hidup ini akan selalu terjadi. Betul? Betul? Ya, tapi catat kata-kata saya ini, ya, kekecewaan apapun bagaimanapun bentuknya tidak boleh jadi alasan untuk kita tidak ikut Tuhan Yesus lagi. Amin, saudara. Ya, kekecewaan dalam model apapun juga tidak boleh jadi alasan untuk kita tidak ikut Yesus lagi. Saudara, kekecewaan dalam hidup ini akan selalu ada. Kekecewaan dalam hidup ini akan selalu terjadi karena tidak ada yang ideal dalam hidup ini. Itu akan selalu terjadi dalam hidup kita. Accept that.
as a reality of your life. Terimalah apapun bentuk kekecewaan itu sebagai salah satu realitas di dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Enggak perlu ngambul. Sudah aku enggak mau Tuhan-Tuhanan. Enggak perlu ngancem aku enggak mau ikut Yesus lagi. Enggak perlu. Kalau kita masih ngambul, kalau kita masih ngancem, kalau kita masih motong, aku enggak mau ke gereja lagi, aku enggak mau ikut Yesus lagi. Berarti sebetulnya kita masih kanak. Kita masih anak-anak rohani, kita belum dewasa rohani. Hanya anak-anak lah yang ngambul. Hanya anak-anak lah yang mutung. Hanya anak-anak lah yang suka ngancem. Aku enggak mau lagi sama papa mama, aku enggak mau sayang lagi. Betul saudara? Ya kan? Begitu papa mamanya, ya sudah papa mama enggak kasih makan. Oh, bingung dia saudara, betul ya? Ya, gak kasih makan, mikir dia, jangan gitulah, nah kan begitu saudara. Ya, anak kecil itu suka transaksional gitu, lucu-lucuan begitu sama Tuhan. Digertak sedikit, kalah dia saudara. Betul ya? Bapak Ibu, sama dengan iman kita. Iman kita kadang juga seperti itu. Di masa-masa pandemi ini, saudara, kalau Anda lihat hari ini, mungkin saudara baca juga untuk tahun depan, ya, Pak Jokowi juga sudah ngomong apa macam-macam saudara ya, akan ada banyak masa gelap di tahun depan apa dan semuanya. Semua kita bingung, semua kita kaget, ya kan, semua kita tidak bisa melihat masa depan kita bagaimana. Tahun depan khususnya, gak usah jauh-jauh Pak, tahun depan aja sudah kita bingung saudara. Tapi bukankah hal yang sama juga sudah terjadi tahun demi tahun, bertahun-tahun dulu sudah kita alami. Betul saudara? Kita tarik mundur 10 tahun ke belakang, ya kan? Orang yang di 10 tahun ke belakang juga ngomong tahun depan gelap. Buktinya kita bisa jalan tahun depannya, betul ya? Kemudian ngomong lagi tahun depan gelap lagi. Tidak ada yang terang, percayalah saudara, setiap tahun tidak ada yang terang. Semua prediksi ngomongnya gelap semuanya. Ya kan? Saudara mau tanya siapa? Jangan tanya suhu Aceh saudara ya. Suhu Aceh atau siapa, jangan tanya begitu-begitu. Semuanya kan ngomong gelap saudara. Ya. Tapi percayalah satu hal, dalam situasi apapun juga, sekalipun Allah sulit dimengerti, tapi dia selalu bekerja di balik layar. Ada suatu maksud yang ilahi yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya, lanjut ya. Disindir sama Thomas, enggak marah tuh Yesus saudara. Disindir sama si Didimus ini, enggak marah. Dia tahu kok. Bahkan di dalam murid-muridnya, dalam ring satunya sendiri 12 murid itu ya. Yesus kan punya banyak murid ya. Ring 1 3 orang, 12 orang. Ring 2-nya yang banyak itu 70 murid. Ring ketiga 500 murid. Terus yang lainnya sampai ribuan orang itu. Murid Yesus selalu seperti itu. Ya kan? Nah di ring satunya saja loh 12 orang itu saudara. Tidak semuanya lulus kok. Betul ya? Ya satu bunuh diri ya kan. Yang satu ini nyindir-nyindiran ya kan saudara. Yang dua preman saudara ya, sering bertengkar. Ya kan, aneh-aneh orang-orang itu. Ya, karena Yesus, kalau Bapak Ibu adalah seorang pemimpin kelompok sel contohnya, saudara harus contoh Yesus yang sabar sama orang ya, saudara ya. Tidak mudah memang, tapi tidak mudah, tapi pasti bisa. Amin saudara. Ya, nah ini disindir, tidak marah. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah berapa saudara? Berapa hari berbaring di kuburan? Berapa hari? 4. Kuburnya bukan masuk tanah, waktu itu budayanya masuk gua. Oke, jadi kalau Anda berkata kita harus jadi sama seperti Yesus, ya kan? Loh iya tunggu dulu, dalam hal apa dulu? Ya kan? Nah, enggak boleh, pokoknya harus kubur. Kalau dikubur Yesus bukan masuk tanah kuburannya, masuk gua. Ada yang mau mati masuk gua, nonton nanti ya. Bukan budayanya lagi, budaya itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Amin saudara. Ya, jadi itu bukan hal yang prinsipil. Ya, nah oke. Orang Kristen di Jawa masuk dengan ditanam di tanah. Tapi orang Kristen yang di Toraja masuk ke gua juga, betul ya? Itu budaya kan? Jadi tidak usah perkarakan budaya. Ya, mau apapun, bagaimanapun yang penting sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, titik. Ya. Betani terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Ya 2 mil, 1 kilo, 1,5 kilo lah saudara ya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Sudah 4 hari loh, nemen enggak Yesus? Coba datang di sebelumnya pada hari H itu, pasti enggak akan mati Lazarus. Tapi ini sudah mati 4 hari loh saudara, sudah mati 4 hari. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, ini cuma bahasa tulis.
emosinya nggak seperti ini. Ya, emosinya bagaimana seharusnya? Kalau kita pelajari lebih dalam, maka ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saudara, ini bahasa marah sebetulnya, emosi. Ini enggak bisa kasih emoticon kayak WA, enggak bisa ya. Enggak bisa saudara ya. Ini bahasa emosi, bahasa marah. Kalau Maria itu marah, sama-sama dua-duanya marah. Kalau orang itu kan gitu ya, orang yang introvert, orang yang tertutup introvert, diem kan, tapi juga marah juga. Betul saudara, ya kan? Marahnya diem. Ya, itu kalau marah sama orang diem saudara, itu kalau godok suike itu ya, kodoknya ditaruh di air ya kan, LB-nya dinyalain pelan-pelan apinya, ya kan? Ditutup aja, lama-lama kodoknya jadi suike. Itu marah yang diem saudara. Marta ekstrovert terbuka. Kalau marah, dar, selesai. Iya buat dia selesai, buat yang dimarahi belum selesai. Halo? Bapak Ibu, yang mana karakter kita? Nah, masing-masing belajar dari kelemahan masing-masing. Marta lebih dar saudara. Ya kan? Dia lari mendapatkan Yesus, ini marahnya sudah marah emosi. Sekiranya, ini bahasanya, mau saya pakai bahasa gaul aja, bahasa sehari-hari kita ya. Marta itu nuding Yesus loh saudara. Kurang ajar. Ada yang pernah gitu sama Tuhan Yesus? Anda tunjuk ke langit begini, ada yang pernah begitu? Ya, kau jahat Tuhan. Kenapa kau tidak sembuhkan papaku, mamaku? Kau jahat. Kenapa kau tidak sembuhkan anakku? Aku sudah begini, aku sudah begitu. Aku sudah kasih persembahan, kasih semua jasa kita angkat, kita ungkit di hadapan Tuhan. Aku sudah pelayanan, aku sudah jadi ini, aku sudah jadi itu semuanya. Tapi kau jahat. Engkau mengambil orang yang aku kasih. Pernah ada yang tunjuk ke langit saudara dengan tangan kita? Marta juga seperti itu. Tapi dia nggak tunjuk ke langit. Karena yang punya langit sudah ada di depan dia hari itu. Dia tunjuk ke depannya langsung, di depan hidungnya. Kurang ajar kamu. Kalau kamu ada, tidak akan mati saudaraku. Aduh. Ini Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Yang punya dunia. Kalau Marta mau dipites saja langsung bisa mati. Betul enggak saudara? Coba bayangkan perasaan Yesus. Waktu digitukan sama Marta itu. Halo. Kasih dia. Cinta itu ya. Diuji sampai sedemikian tertinggi loh saudara. Kasih dan cinta itu bukan hanya karena kita dekat, kita friend, kita baik, kita semuanya itu. Kasih itu ada level-levelnya. Ujian kasih itu ada level-levelnya. Ada level yang masih level kulit sampai level yang dalam. Kasih Maria dan Marta diuji sampai ke level yang lebih dalam ini sekarang. Dan dia tunjuk Yesus. Marta ngamuk. Lari mendapatkan Yesus ngamuk. Ya. Kalau kau ada pasti gak akan mati. Kau jahat Tuhan. Tapi aku tahu sekarang dia bisa bangkit. Ayo bangkitkan. Maksa Yesus. Bangkitkan sekarang. Ada yang begitu kalau ngamuk sama Tuhan Yesus. Ya, memaksa Tuhan untuk mengangkangi kedaulatannya sendiri dalam hidup kita. Halo? Ayo sekarang ubah kerugianku jadi apa? Jadi berkat. Kau bertanggung jawab atas kesengsaraan hidupku. Kau bertanggung jawab atas situasiku hari ini. Ubah sekarang dengan kuasamu. Waduh, kita merintah Tuhan. Aduh, mateng kon saudara. Ya, kita enggak tahu apa yang kita. Makanya Tuhan Yesus waktu doa di atas kayu salib itu memang betul kok. Dia ngomong begitu bukan cuma untuk Romawi yang menyalibkan dia, orang-orang Yahudi yang menghina dia. Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, apa yang mereka katakan. Itu doa juga buat kita. Karena seringkali kita enggak tahu apa yang kita perbuat dan kita katakan. You don't know what you are saying. Kamu enggak tahu apa yang kau sedang katakan. Kau ngomong sama siapa? Makanya di sinagoge yang di Israel itu saudara, waktu saya ke sana masuk ke sebuah sinagoge, ada satu kata, ada satu tulisan di atas ini, jadi setiap orang masuk pintu langsung baca itu. Oh ya, ngerti. Ya, mi'ata klomet saudara. Artinya apa? Know before whom you stand. Ketahuilah
di hadapan siapa engkau sedang berdiri. Know before whom you stand. Si orang begitu masuk sana, oh iya, aku sedang berdiri di hadapan Allah, Raja segala Raja. Aku harus datang dengan rendah hati. Sama, seharusnya kita seperti itu. Know before whom you stand. Kalau kita sadar, di hadapan siapa kita berdiri, di hadapan siapa kita sedang menyembah, maka kita pasti jaga mulut kita. Sekeras apapun realita hidup kita, jaga mulutmu. Kalau ngomong di hadapan Tuhan. Halo, amin Bapak Ibu. Marta ini tidak jaga mulutnya. Lepas dia. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit, enggak marah tuh Yesus, saudaramu akan bangkit, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, ya aku tahu ya akan bangkit pada waktu akhir zaman semuanya, aku sudah tahu itu, aku sudah diajari oleh guru-guru rabi-rabiku, firman Tuhan, aku sudah tahu, ngelontok aku. Kira-kira itu kalau begitu kita saudara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan hidup, barang siapa percaya ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, setiap orang yang hidup percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya ke engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan aku percaya. Engkau Mesias anak Allah. Dia yang akan datang dalam dunia. Dan sudah ia pergi. Berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana. Ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Belum sampai masuk ke dalam kampung. Masih perjalanan loh saudara, belum masuk ke kampungnya itu. Ya, ketika apa? Ia masih berdiri, berada di tempat Maria menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu menghiburnya, mereka melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi untuk keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kuburan untuk meratap di sana. Ini kalau orang-orang dulu ada choir ya, tapi choirnya bukan nyanyi, meratap sama-sama. Choirnya choir nangis saudara, ya kan? Wah ini choirnya choir nangis ini saudara, ya semua nangis sama-sama. Begitu Maria keluar, wih jangan-jangan ini bunuh diri nanti ya kan? Jangan-jangan ini meratap ke kubur atau bagaimana? Oh kita keluar sama-sama ditenangkan Marianya, nangis. Tapi rupanya Maria juga ngamuk, tapi ngamuknya yang model tadi itu saudara. Ya, diem tapi nyelekit ngamuknya ini. Setibanya, ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada, melihat dia, tersungguhlah di depan kakinya, berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak apa? Mati. Yang tadi ekstrovert kan ngomongnya, wah, kalimatnya sama enggak? Sama toh? Sama loh, apa yang Maria katakan sama Marta katakan sama. Tapi yang ini saudara, ya ini lembut tapi nyelekit. Ya, nangis sambil nangis. Tapi kata-katanya ya sengak. Ada orang seperti itu. Ya, nangis. Tapi kata-katanya tetap nyelekit di dalam tangisannya. Tetap nuduh Yesus sama. Tapi sambil nangis. Nah, ini saudara. Ya kan? Ini lebih parah kan saudara ya kan? Ini lebih powerful ini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Lihat, maka apa saudara? Maka apa? Masygulah hatinya. Apa artinya? Ia sangat terharu dan berkata, di mana kamu tempatkan dia? Hati Yesus sebagai manusia langsung luruh. Di situ Tuhan, ya, jawab mereka, Tuhan marilah, lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa besar kasihnya kepadanya. Loh iya memang kasih, tapi kok begitu perbuatannya? Katanya sayang, tapi kok begitu perbuatannya? Ya, katanya sayang, kok lempar bola biliar? Katanya sayang. yang tahu ibu-ibu ini pasti ketawa semua ibu-ibu ini, ya kan? Soalnya paling sering lihat sinetron ibu-ibu ini. Katanya sayang, kok begitu? Tindak tanduknya, ya sampai dilempar seperti itu, saudara. Apa di kemudian 38, maka masygulah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ya sudah bau loh. 4 hari loh ia mati di sana.
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Lalu Tuhan ngomong apa? Lazarus keluar. Keluar Lazarus. Pertanyaan belum terjawab, unanswered. Kenapa nunggu 4 hari? Kenapa enggak langsung? Saudara, hari itu orang percaya, kalau matinya masih hari 1, 2, 3, budaya waktu itu ya, tradisi waktu itu ya, enggak benar sih, tapi Tuhan mau pakai itu untuk berbicara kepada mereka. Orang hari itu percaya bahwa kalau hari 1, 2, 3, nyawanya masih deket-deket sana, masih bisa ada kemungkinan bangkitlah lagi. Tapi kalau sudah hari keempat, hopeless, sudah tidak ada lagi. Sudah pasti tidak akan pernah bisa bangkit lagi, mati total. Dan Tuhan menunggu hari keempat untuk datang membuktikan bahwa kalau Lazarus bisa bangkit pada hari keempat, itu betul-betul karena murni nama Yesus, kuasa Yesus sebagai juru selamat terjadi hari itu. Itu maksud Yesus sehingga dia menunggu, muter dulu, nunggu 2 hari, muter lagi ke Yudea 2 hari, 4 hari, sudah kemudian dia baru sampai masuk ke Betania. Supaya mereka belajar percaya dan belajar melihat bahwa di atas budaya mereka, di atas kepercayaan mereka, ada kuasa Allah, ada Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan lakukan itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tapi untuk mengajar mereka untuk belajar apa? Percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema ini, why God? Mengapa Tuhan? Is an unanswered question. Adalah sebuah pertanyaan yang tidak akan pernah ada jawabannya. Jawabannya cuma satu. Supaya kita belajar untuk apa? Percaya. Belajar untuk percaya. Tapi kan kita harus lakukan semuanya. Kita harus coba. Ya, silakan. Tapi belajar untuk percaya. Setelah kau lakukan semuanya, tapi tetap deadlock, dead end. What will you do? Belajar untuk percaya. Yang tidak lakukan apa-apa, harus lakukan sesuatu. Tapi di dalam usahamu, engkau tetap harus belajar untuk percaya. Tuhan mau kita semuanya, seperti Lazarus, seperti Marta, Maria, dan orang-orang pada zaman itu. Untuk belajar, untuk percaya. Belajarlah percaya sekalipun kadangkala Tuhan sulit untuk dimengerti. Belajarlah percaya kadangkala jalan cara Tuhan itu aneh. Belajarlah percaya kadang Tuhan itu tidak sulit untuk dimengerti. Saudara. Ketentuannya, kehendaknya semuanya. Belajarlah percaya ketika matematikamu gak nyambung sama matematika Tuhan. Saleh, hidup benar, taat. Hasilnya kok seperti Ayub. Sulit untuk dimengerti. Tapi belajarlah untuk percaya.